Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 kelas F angkatan 2024. Di sini kami akan membuat tugas video kami, yaitu tugas hukum tata negara. Yang mana di next video nanti kami akan menjelaskan ruang lingkup hukum tata negara menurut pengetahuan yang sudah kami ketahui. Sebelum next video, tontonlah video perkenalan dari kami. Sekian dan terima kasih. I tell her, baby, I'm a fireball. Halo, selamat datang di podcast kami. Oke, nah sebelum lanjut di podcast kami, kita hari ini sudah bersama Mbak siapa, Mbak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Asmata Putri. Aku salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Wah, keren banget. Nah, kalau yang aku ketahui pribadi, di jurusan hukum itu kan bermacam-macam lingkup pilihan-pilihan jurusannya gitu ya kan, Mbak? Nah, kalau dari Mbak Atika sendiri, biasanya lebih suka pembelajaran apa sih, Mbak? Kalau dari saya pribadi, ada salah satu matkul yang lumayan dibilang ngalih, itu sebenarnya nggak ngalih, tapi untuk ruang lingkupnya cukup dan mudah untuk dipahami. Itu tuh biasa kita sebutnya tuh HTN. HTN itu Hukum Tata Negara. Wah, luar biasa sekali nih teman-teman. Mbak Atika sangat suka sekali pembelajaran hukum tata negara. Boleh nggak Mbak, aku ini mau tanya-tanya tentang pembelajaran hukum tata negara yang Mbak Atika ketahui? Boleh. Oke Mbak Atika, untuk pertanyaan yang pertama dari aku, bagaimana sih pendapat Mbak Atika tentang ruang lingkup hukum tata negara tersebut? Oke, ruang lingkup tata negara adalah topik yang menjadi kajian hukum tata negara. Hukum tata negara itu mempelajari negara dan konstitusi sebagai objek kajian. Bidang hukum ini mengkaji negara, pemerintah, dan aspek-aspek hukum di dalamnya. Mengutip buku Hukum Tata Negara, salah satu pendapat hukum tuh pernah ngomong, menurut Ahmad Sukarja, terdapat 4 pokok ruang lingkup hukum tata negara. Yang pertama tuh ada konstitusi. Konstitusi itu sendiri adalah segala peraturan dan ketentuan mengenai ketatanegaraan. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua ada pola-pola dasar ketatanegaraan. Pola-pola dasar ketatanegaraan ini dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian, institusi pembentukan, dan penyelenggaraan organisasi negara dalam menjalankan fungsi dalam pemerintahan dan pembangunan. Dan yang ketiga tuh ada struktur kenegaraan. Struktur kenegaraan ini mempelajari lembaga negara, struktur serta mekanisme hubungan antara organisasi lembagaan, baik secara vertikal maupun horizontal ataupun diagonal sekalipun. Lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir tuh ada prinsip-prinsip kewarganegaraan. Nah, hukum tata negara ini juga mengkaji prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara beserta dengan hak-hak dan kewajiban hak asasi manusia, bentuk-bentuk dan prosedur pengambilan putusan hukum serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum. Oke, keren sekali. Baru pertanyaan pertama Mbak Atika ini sudah semangat sekali untuk menjawab pertanyaannya. Oke, boleh Mbak untuk lanjut pertanyaan berikutnya? Boleh. Silahkan. Oke Mbak Atika, hukum tata negara itu boleh nggak dijelaskan nanti secara spesifiknya bagaimana? Dan juga aku nih sangat penasaran nih, apakah hukum tata negara itu ada berkaitan sama hukum administrasi negara? Oke, jadi hukum tata negara itu merupakan hukum yang mengatur ketataan kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan, dan juga mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negaranya. Hukum tata negara ini juga dapat disebut dengan cabang ilmu yang mempelajari prinsip serta norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam praktik kenegaraan. Dari berbagai pendapat para ahli menyebutkan pengertian hukum tata negara itu dapat disimpulkan bahwa objek kajian hukum tata negara ini adalah negara sendiri. Hukum tata negara itu tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan integrasi dengan disiplin ilmu lainnya. Seperti halnya hukum tata negara ini berkesinambungan dengan hukum administrasi negara, memiliki hubungan simbiotik di mana hukum tata negara menyiapkan kerangka negara, memastikan operasional yang efektif dari badan-badan negara.
Dalam tatanan ilmu hukum, hukum administrasi ini termasuk dalam hukum publik yang merupakan bagian daripada hukum tata negara. Hukum administrasi negara memiliki hubungan yang erat dengan hukum tata negara. Jika hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur pembentukan negara, maka hukum administrasi negara itu merupakan hukum yang mengenai operasional atau pengendalian terhadap lembaga negara tersebut dalam fungsinya masing-masing. Dari penjelasan itu dapat kita simpulkan kan bahwasannya hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara sangat erat dan sangat melekat satu sama lain. Karena apabila salah satu di antaranya tidak ada, maka tidak akan berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, dari yang sudah Mbak Atika jelaskan bisa kita simpulkan bahwa hukum tata negara sama hukum administrasi negara ini sangat erat sekali. Betul ya Mbak Atika, sekali. sangat berkesinambungan berarti. Ya, benar. Oke, melanjutkan pertanyaan berikutnya boleh Mbak? Silahkan. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, tadi kan kita nih udah bahas hukum tata negara, apa sih hubungannya sama hukum administrasi negara? Benar. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, menurut pandangan Mbak Atika, bagaimana sih hubungan hukum tata negara sama dengan ilmu negara menurut Mbak Atika? Oke, selanjutnya nih kita membahas tentang HTN dan Ilmu negara ya. Betul sekali. Jadi, hukum tata negara itu merupakan hukum yang mengatur sistem keorganisasian suatu negara dan sumber aspek yang terkait dengan organisasi negara tersebut. Objek dari hukum tata negara sama seperti objek ilmu negara, yaitu ruang lingkup negara itu sendiri. Mempelajari tentang berbagai negara dalam arti spesifik, sedangkan hukum tata negara ini mempelajari hukum tata negara di Indonesia. Dan juga hubungan ilmu negara dengan tata negara ini adalah saling mempengaruhi. Ilmu negara memberi landasan teoritis bagi hukum tata negara, dan di sisi lain hukum tata negara merupakan penerapan dari teori-teori yang dikaji dalam ilmu negara. Oke, itu tadi ya penjelasan Mbak Atika tentang hubungan tata negara sama ilmu negara. Oke, karena sudah cukup lumayan banyak pertanyaan-pertanyaan dari saya, ini closing aja Mbak, pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin pertanyaan yang berikutnya ini ya kembali lagi Mbak Atika tentang hukum tata negara lagi. Betul. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas tentang hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, terus juga dengan ilmu negara. Nah, pertanyaan yang terakhir ini, bagaimana sih hubungan hukum tata negara ini sama ilmu politik menurut Mbak Atika? Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwasannya hukum tata negara ini banyak sekali berkesinambungan dengan ilmu-ilmu lain. Seperti tadi sudah ada hukum administrasi negara, dan ini ada ilmu negara, dan yang terakhir yang saya ketahui ada ilmu politik. Ilmu politik itu sendiri menurut saya berkesinambungan karena salah satu pendapat ahli pernah mengemukakan bahwa hubungan tata negara dengan ilmu politik itu adalah ibarat bahasa tuh sebagai kerangka manusia, sedangkan ilmu politik ini diibaratkan sebagai daging yang membalut kerangka tersebut. Ilmu politik ini lebih mengutamakan dinamika yang terjadi dalam masyarakat dibandingkan dengan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Hal tersebut tuh merupakan perbedaan yang mendasar antara hukum tata negara dengan ilmu politik. Dan hukum tata negara ini mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Sedangkan ilmu politik mempelajari beberapa kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan itu tersendiri. Setiap produk undang-undang merupakan hasil dari proses politik karena setiap undang-undang pada hakikatnya disusun oleh lembaga politik. Sedangkan hukum tata negara melihat undang-undang produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan negara yang diberikan wewenang melalui prosedur dengan tata cara yang diterapkan oleh hukum tata negara itu sendiri. Oke, wah dari Mbak Atika keren sekali nih teman-teman, harus kita aplaus ini karena penjelasannya sangat bagus dan rinci sekali, dan bagi yang mendengar di podcast nanti pasti akan seru dan mudah dipahami lagi. Oke, terima kasih ya Mbak Atika sudah memberikan ilmu yang baru bagi kami semua. Oke, mungkin itu saja dari kami. See you di podcast kami di berikutnya. Bye-bye. Terima kasih Mbak Atika. Halo semuanya, di sini aku pengen wawancara ini materi tentang sumber-sumber hukum tata negara. Di sini dengan siapa? Dengan saya Siti Fatimah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Oke baik, Siti Fatimah.
Baik Fatim, izin bertanya, apa sih sumber hukum itu kalau boleh tahu? Baik, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau rujukan dalam pembentukan, pengembangan, dan penerapan dalam hukum. Selanjutnya, tadi kan udah tuh sumber hukum tuh apa. Jadi aku mau nanya lagi nih, sumber hukum tata negara tuh apa sih? Baik. Sumber hukum tata negara adalah asal-usul hukum tata negara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sumber hukum tata negara bisa diartikan juga tempat menemukannya hukum-hukum positif. Lalu sumber hukum tata negara itu mengatur sebuah bentuk negara, bentuk pemerintahan, bentuk masyarakat hukum, wilayah, lingkungan rakyat, alat perlengkapan, dan wewenang. Nah tadi kan udah tim kayak pengertian sumber hukum tata negara. Kalau macam-macam sumber hukum tuh apa sih kalau boleh tahu? Baik, macam-macam sumber hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu material dan formil. Untuk material itu tuh adalah sumber hukum yang tidak tertulis. Itu biasanya sumber hukum yang diambil dari materi hukum. Terus itu tuh berupa hukum adat ketatanegaraan, lalu konvensi ketatanegaraan, terus asas-asas dalam bentuk negara, dan Pancasila. Lalu yang kedua itu ada hukum formil. Hukum formil adalah hukum yang tertulis. Itu tuh biasanya dibagi dalam pembentukannya masing-masing. Itu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada perundang-undangan, lalu traktat, lalu jurisprudensi ketatanegaraan, dan doktrin. Tadi kan udah sumber hukum kayak macam-macamnya. Nah sekarang macam-macam sumber hukum tata negara dong kalau boleh tahu. Sumber hukum tata negara itu ada beberapa. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi landasan konstitusi bentuk negara. Lalu yang kedua itu ada perundang-undangan. Selain undang-undang, peraturan ini diterapkan oleh lembaga legislatif. Itu tuh berupa untuk peraturan pemerintahan, peraturan daerah, juga sumber hukum yang penting. Lalu ada hukum adat. Hukum adat adalah norma-norma yang berkembang yang ada di dalam masyarakat dan diakui sebagai hukum yang mengatur perilaku sosial. Lalu yang ketiga ada jurisprudensi. Itu tuh merupakan sebuah putusan hakim yang menjadi pedoman dalam kasus-kasus ketatanegaraan. Lalu yang keempat ada konvensi. Konvensi ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis tetapi ditetapkan di hukum tata negara. Lalu yang terakhir ada doktrin. Doktrin ini memberikan para ahli hukum atau akademisi dapat memberikan sebuah pemahaman dan menerapkan hukum tata negara. Nah pertanyaan terakhir nih, apa sih hierarki peraturan perundang-undangan itu kalau boleh tahu? Baik, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah urutan peraturan yang berlaku mulai yang tertinggi hingga yang terendah. Hierarki ini dibuat untuk menciptakan harmonis antar peraturan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu yang ketiga ada undang-undang. Lalu yang keempat ada Perpu atau peraturan pemerintah perundang-undangan. Lalu yang kelima ada peraturan pemerintahan, peraturan presiden. Lalu selanjutnya ada peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang. Ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Halo semuanya, saya dengan Risma Niswati. Kali ini aku mau live report materinya tentang asas-asas hukum tata negara. Asas hukum tata negara adalah prinsip dasar yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara.
Asas-asas ini merupakan pedoman dan dasar bagi peraturan-peraturan yang harus diikuti dalam penyelenggaraan negara. Asas-asas hukum tata negara itu ada 5. Yang pertama Pancasila. Pancasila harus diterapkan dan dicerminkan dalam segala tindakan. Dalam hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material yang mana setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, Indonesia sebagai negara hukum. Oleh sebab itu, setiap sikap kebijakan dan tindakan negara dan seluruh rakyatnya harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dalam negara hukum, hukum adalah komando tertinggi dalam penyelenggara negara. Ketiga, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah harus menyesuaikan dengan keinginan rakyat. Yang keempat, negara kesatuan dapat diartikan dengan kekuasaan tertinggi suatu negara ada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan ini adalah konsep tentang bentuk negara. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan pemberian otonomi kepada daerah yang seluas-luasnya agar daerah tersebut berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki dengan dorongan dan bantuan pemerintah pusat. Yang terakhir, pemisah atau pembagian kekuasaan bisa didefinisikan sebagai pemisah kekuasaan beberapa bagian. Dilakukannya pemisahan kekuasaan ini agar tindakan sewenang-wenang dari seorang pemimpin dapat dihindari dan kebebasan serta hak rakyat lebih terjamin. Mau ke kelas? Aku mau kelas ke atas. Kelas mana? Kelas 1-1. Oh. Apa tuh? Ini buang sampah sembarangan. Iya, buang sampah sembarangan anak hukum. Di sini sih lembaga negara. Lembaga negara. Kamu nggak? Kamu? Aku Apa tahu. tuh? Ini aku mau jelaskan lebih lanjut. Oke, boleh. Boleh, yuk kita ke atas. Oke, let's go. Ini kelasnya besok kelasnya. Ini tengah aja. Sebenarnya aku tuh penasaran tahu apa sih ini maksud dari isi kertas ini, lembaga negara apa sih? Tahu nggak sih kan? Jadi ini setahu aku ya Tim, lembaga negara adalah sebuah badan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang 1945. Nah, lembaga negara tuh ada 8 Pak Tim. Jadi yang pertama itu ada MPR. Nah, jadi di MPR nih anggotanya ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui hasil pemilu. Tugas dan wewenangnya yang pertama yaitu mengubah isi undang-undang, yang kedua melantik presiden dan wakil presiden dari hasil sidang paripurna MPR, yang ketiga membentuk kode etik atau tata tertib di MPR, yang kedua itu ada DPR. Nah, di DPR ini unik Tim. Kenapa? Karena ada fungsi legalisasi, fungsi penganggaran, fungsi pengawasan. Dari fungsi legalisasi yang pertama itu menyusun program legalisasi nasional, jadi kayak semua itu natim. Yang kedua ada fungsi penganggaran yaitu menyetujui APBN, menyetujui RUU tentang APBN, jadi disetujui oleh presiden. Yang ketiga ada pengawasan. Jadi pengawasan itu melakukan pengawasan melakukan pengawasan tentang RUU, tentang kebijakan pemerintah. Nah, kayak itu Tim. Yang keempat itu ada lembaga presiden. Nah, lembaga eksekutif presiden. Lembaga eksekutif presiden ini tuh jadi kedudukannya itu dipegang oleh presiden, wakil presiden, dan para menteri-menterinya Tim. Nah, jadi di situ. Nah, jadi apa sih tugas dan wewenangnya di sini tuh? Jadi untuk memegang kekuasaan tertinggi angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara dari pasal-pasal 10. DPD, Dewan Perwakilan Daerah ini Tim juga sama kayak DPR karena ada fungsi legalisasi, ada fungsi pengawasan, ada fungsi penganggaran. Nah, jadi tugas dan wewenangnya itu mengajukan kepada DPR merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, sumber daya alam, hubungan pusat daerah, kayak gitu. Terus ada lembaga eksekutif wakil presiden. Sudah pernah dengar Pak Tim? Belum, apa tuh boleh jelaskan? Nah, jadi tugasnya hampir sama kayak lembaga eksekutif presiden, tapi ini bedanya wakil. Nah, jadi wakilnya ini tugas dan wewenangnya pertama menggantikan presiden apabila presiden mengundurkan diri, tiba-tiba berhenti, atau bisa jadi juga meninggal, bisa juga mengganti kewajibannya jadi dari presiden. Terus ada Mahkamah Agung. Nah, jadi di Mahkamah Agung ini tuh tugasnya juga
kayak bermacam ragam Pak Tim. Yang pertama merencanakan apa? Tata negara, merencanakan tugas organisasi, tata kerja panitra undang-undang, terus Mahkamah Agung ya Pak Tim ya. Jadi tugas yang saya tahu ya itu tuh melakukan pengawasan tertinggi di peradilan, jalannya hukum peradilan di semua lingkungan. Yang saya ketahui juga ada Mahkamah Konstitusi yang tugas dan wewenangnya itu yang pertama konstitusi agar terciptanya prinsip konstitusi nasional hukum. Yang kedua menguji undang-undang tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah yang terakhir Pak Tim, Komisi Yudisial. Kamu tahu? Sebenarnya tahu, tapi karena kebanyakan jadi ya rada-rada lupa lah. Iya, boleh dijelaskan lagi Lala lebih jelasnya? Secara singkat saja Pak Tim. Boleh. Komisi Yudisial ini mempunyai tugas dan wewenang yang pertama menciptakan pendaftaran untuk seleksi calon hakim agung, yang kedua melakukan seleksi di tes itu di seleksi calon hakim agungnya, yang ketiga yaitu yang terakhir jadi menetapkan, jadi kayak sudah sah gitu jadi calonnya. Oh gitu ya, jadi maksud dari kertas ini nih lembaga negara itu yang tadi dijelaskan oleh Lala. Keren ya La? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan lembaga independen. Dibaca Pak? Independen. Lembaga independen adalah institusi yang berdiri sendiri, yang mana dia ini tidak dikendalikan atau tidak berada di bawah kendali dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, dan juga lembaga independen ini memiliki peran khusus nih terhadap mengawasi dan mengatur dan menangani isu-isu tertentu. Dalam pembentukan lembaga independen tersebut adalah peruntukannya nih adalah sebagai pembantuan saja, bukan fungsi utama. Selanjutnya adalah perkembangan lembaga independen di Indonesia. Perkembangan lembaga independen di Indonesia itu mulai marak setelah reformasi 1998, yang mana dengan seiring waktu, dengan meningkatnya tuntutan terhadap pemerintah, terhadap transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi terhadap tata kelola pemerintahan, yang mana beberapa lembaga independen tersebut dibuat atau dibentuk berdasarkan amanat dari konstitusi. Dan juga ada beberapa lembaga independen yang dibentuk untuk menangani isu-isu tertentu seperti korupsi, pemberantasan korupsi, pemilihan umum, serta perlindungan hak atas asasi manusia. Selanjutnya adalah macam-macam dan tugas kewenangan dari lembaga independen. Saya akan menjelaskan beberapa lembaga independen yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas nih untuk mencegah dan memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Terus apa sih kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini? Adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan terhadap orang-orang yang melakukan korupsi, serta mengawasi lembaga negara yang berpotensi untuk melakukan korupsi atau tindak juga kalau di hukum pidana itu tipikor, tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum itu memiliki tugas nih untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Dan juga Komisi Pemilihan Umum ini memiliki kewenangan, yaitu adalah menetapkan jalur pemilu, serta menetapkan daftar pemilih tetap, serta mengawasi proses pemilu sampai pemilu itu sampai penghitungan suara gitu. Selanjutnya adalah Ombudsman Republik Indonesia atau ORI. ORI ini memiliki tugas untuk mengawasi pelayanan publik dan menangani pengaduan masyarakat terkait penyimpangan
administrasi oleh penyelenggara negara. Serta juga nih, kewenangan dari ORI adalah menerima laporan masyarakat, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan layanan publik. Selanjutnya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau bisa kita sebut Komnas HAM. Komnas HAM itu memiliki tugas untuk melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Komnas HAM memiliki kewenangan, yaitu adalah melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM serta memberikan rekomendasi terhadap masyarakat dan juga serta memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang hak asasi manusia. Selanjutnya adalah Komisi Penyiaran Indonesia atau disingkat itu KPI. Nah, KPI ini memiliki tugas, yaitu adalah mengawasi dan mengatur penyiaran agar sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia ini adalah memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar peraturan dan menetapkan kebijakan terkait penyiaran tersebut. Selanjutnya adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan ini memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dari negara. Terus, kewenangan dari BPK adalah untuk mengaudit lembaga negara atau lembaga pemerintah dan memberikan laporan kepada DPR dan publik. Selanjutnya adalah Komisi Yudisial atau KAY disingkat sebenarnya. Komisi Yudisial ini memiliki tugas untuk menjaga kehormatan dan keluhuran masyarakat serta perilaku hakim. Terus apa sih kewenangan dari Komisi Yudisial ini? Komisi Yudisial ini memiliki kewenangan, yaitu adalah mengusulkan calon hakim agung dan memberikan sanksi atau memberikan rekomendasi sanksi terhadap hakim-hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan saya tentang lembaga independen, macam-macamnya, tugas dan kewenangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, perkenalkan di sini kakak dari nama kakak Gina dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Kalau teman-teman ini dari angkatan berapa? Kita dari angkatan 2. Oke, langsung saja ya. Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan tentang pembelajaran di Fakultas Hukum kita, itu tentang pembelajaran hukum tata negara. Yang mana di sini yang akan kakak jelaskan yaitu menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia, seperti konsepsi demokrasi, sistem dan praktik demokrasi di Indonesia, dan juga sistem dan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Oke, nah jadi sebelum kakak lanjutkan nih, dari teman-teman semua di sini udah punya pikiran sendiri nggak sih kayak bagaimana sih sistem demokrasi di Indonesia? Oke. Kalau dari saya sih belum tahu ya Kak, jadi bisa dijelaskan secara spesifiknya seperti apa? Oke. Di sini kakak menjelaskan sepengetahuan dari yang kakak sudah dapat ya. Nah, kalau yang kakak ketahui, demokrasi itu adalah sistem sebuah pemerintahan yang mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan kita, yaitu di tangan kita sebagai rakyat di Indonesia ini. Dalam sistem demokrasi, rakyat itu memiliki hak kebebasan dalam bentuk menentukan arah dan kebijakan. Pemerintahan itu melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi itu menjadi pondasi bagi terwujudnya kedaulatan rakyat, di mana suara dan aspirasi kita sebagai masyarakat ini sebagai penentu dalam keputusan politik kita. Nah, dan juga di era modern kita sekarang ini, mungkin zaman kita yang sekarang ini kita disebut dengan Gen Z ya. Nah, demokrasi ini dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik sekarang ini, yang mana bisa menjamin kebebasan, kesetaraan, dan juga kesejahteraan rakyat. Lebih dari setengah negara di dunia saat ini menerapkan sistem demokrasi ini, teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut yang ke berikutnya nih. Oke, nama kamu siapa?
Nama ulun Fatim. Oke, kakak mau tanya nih ke Fatim. Kalau menurut Fatim, sistem demokrasi di Indonesia sekarang itu bagaimana sih? Tahu nggak? Sebenarnya tahu tapi rada-rada lupa, jadi dilanjutkan aja sama kakak ya. Waduh. Oke, kakak akan jawab yang kakak ketahui ya. Oke, seperti yang sudah diskusi hukum yang pernah kakak baca di artikel sosial media, itu kakak ada baca demokrasi di Indonesia itu sekarang menghadapi tantangan yang besar, terutama dalam membangun budaya hukum yang berdasarkan nilai-nilai etika. Hal ini menjadi sorotan dalam Focus Group Discussion FGD bertema kerapuhan etika penyelenggara negara, perspektif budaya hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP di Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, di sana juga banyak ada mungkin ahli-ahli hukum yang memberikan pendapat-pendapatnya masing-masing. Kalau kakak bacakan semuanya kayaknya terlalu banyak. Di sini kakak akan bacakan satu aja mungkin ya. Nah, dalam diskusi itu ada dari Mapinawang, mantan ketua KPU di Sulawesi Selatan, itu mengatakan bahwa pentingnya penegakan hukum yang adil dan juga transparan. Nah, maksud beliau itu di zaman kita yang sekarang ini sangat penting sekali budaya yang transparan dan juga diketahui, khususnya sebagai kita yang sebagai rakyat warga negara Indonesia. Karena di Indonesia sekarang kalau tertutup itu akan menjadi celah bagi kita sebagai rakyat untuk mengeluarkan, mungkin ada yang tidak setuju dan lain-lain yang sebagainya. Nah, yang beliau katakan tadi kan pentingnya penegakan hukum yang adil dan juga transparan. Menurutnya, hukum di Indonesia sering disusun berdasarkan kepentingan elit, bukan kebutuhan masyarakat. Budaya hukum kita itu rapuh karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai, ungkap beliau. Sebagai tindak lanjut, BPIP berkomitmen untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap acara ini. Diharapkan menjadi langkah awal dalam pengembalian demokrasi kepada nilai-nilai dasarnya dan membangun budaya hukum yang lebih kuat untuk kedepannya. Oke, melanjutkan dari pertanyaan kakak berikutnya yang mungkin akan kakak memberikan pencerahan kepada kalian semua di sini. Kakak mau tanya nih sama yang di tengah ini, siapa namanya? Risma. Oke, Risma. Risma ada orang mana? Grogot. Oh, jauh banget ya dari Grogot. Nah, kalau dari Risma sendiri, singkat saja mungkin seperti apa sih sistem demokrasi yang Risma ketahui? Nggak, kurang tahu Kak. Bolehlah dijelasin. Oke, boleh. Di sini kakak akan menjelaskan sepengetahuan kakak ya teman-teman. Nah, konsepsi demokrasi itu secara umum mengacu pada sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik itu dan pengambilan keputusan berada di tangan rakyat. Nah, berarti kita sebagai rakyat itu mempunyai hak penuh atas apa keinginan yang akan kita mau, teman-teman semuanya, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Demokrasi juga menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, kebebasan individu, serta prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Nah, berarti sudah kita ketahui di sini sangat menjunjung sekali keeratan kita sebagai rakyat, yaitu khususnya sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan juga yang sudah kakak ketahui, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia itu meliputi yang pertama ada kedaulatan rakyat, persamaan di hadapan hukum, kebebasan berbicara dan berpendapat, perlindungan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, kesetaraan hak dan kewajiban, dan juga perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Seperti yang kakak katakan tadi, sangat dieratkan sekali dalam prinsip demokrasi ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, yang berikutnya contoh demokrasi dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Itu juga ada seperti kayak pemilihan umum, partisipasi dalam pemerintahan lokal, kebebasan berbicara dan berkumpul, dan juga hak untuk mengajukan petisi, kerjasama dalam pengambilan keputusan, dan juga kegiatan kemasyarakatan. Nah, yang terakhir di sini kakak akan menjelaskan tentang aspek penting demokrasi Pancasila, teman-teman semuanya. Di sini yang kakak ketahui ada 3. Yang pertama itu pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan juga agama. Yang kedua, keberagaman dihargai dan juga dijaga. Yang terakhir yaitu toleransi menjadi prinsip dalam menjaga harmoni dan persatuan dalam masyarakat yang beragam, teman-teman.
Oke teman-teman semuanya, tadi kan kakak udah lumayan banyak ya berikan yang kakak ketahui kepada teman-teman semuanya. Mungkin nih sebelum kakak closing tutup ada yang mau nanya nggak? Saya deh kak. Boleh Atika? Setelah tadi beberapa penjelasan yang kakak jelasin, gimana sih sistem pemilu yang ada di Indonesia menurut kakak yang kakak tahu nih? Oke, nanti kalau kakak ada salah mohon maaf ya, karena di sini kakak sesuai dengan pengetahuan yang kakak dapat nih. Oke, pertanyaan dari Atika ini sangat menarik sekali ya, karena di sini membahas tentang pemilu di Indonesia. Kalau seandainya di sini kakak jelaskan secara rinci, tentu akan banyak sekali penjelasan dari kakak. Nah, mungkin di sini kakak akan langsung jawab kesimpulan yang sudah kakak ketahui aja ya. Oke. Kesimpulan yang sudah kakak baca tentang sistem dan pelaksanaan pemilu di Indonesia itu adalah bahwa pemilu itu merupakan sarana utama dalam menjalankan demokrasi di Indonesia kita sekarang, yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam memilih pemimpin dan wakil mereka. Nah, seperti yang kita ketahui, mungkin ini juga sangat banyak sekali manfaatnya apabila kita mengadakan pemilu-pemilu seperti ini, karena yang pastinya itu akan lebih pereratan antara kita dengan orang-orang di kampung kita atau orang-orang lingkup sekitar kita tentunya juga kan. Nah, pemilu di rakyat Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara reguler, yaitu setiap 5 tahun sekali, dengan beberapa jenis pemilu yang berbeda, seperti pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada, dan juga pemilihan kepala daerah, teman-teman. Melanjutkan jawaban dari kakak, sistem pemilu di Indonesia itu menggunakan sistem proporsional terbuka untuk pemilu legislatif yang memungkinkan pemilih memilih partai politik dan calon legislatif secara langsung. Nah, teman-teman, sementara itu pemilu presiden itu menggunakan sistem 2 putaran, di mana jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% di putaran pertama, maka akan ada pemilihan di putaran kedua, teman-teman semuanya. Nah, pelaksanaan pemilu itu dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari persiapan yang meliputi pendaftaran partai politik, calon legislatif, penyusunan daftar pemilih, serta sosialisasi kepada masyarakat. Nah, jadi pada hari pemungutan suara, pemilih memberikan suara mereka di tempat pemungutan suara, dan setelahnya dilakukan penghitungan suara serta penetapan hasil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengawasan pemilu dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan transparan dan keadilan, serta penyesuaian sengketa pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi MK yang diperlukan. Oke, apakah sudah terjawab, Atika? Sudah sangat terjawab sekali. Oke, nah teman-teman semuanya, pemilu di Indonesia adalah proses yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan demokrasi. Namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kecurangan, masalah logistik, serta polarisasi politik. Walaupun demikian, sistem dan pelaksanaan pemilu yang ada tetap menjadi fondasi bagi keberlanjutan pemerintahan yang sah dan responsif terhadap kehendak rakyat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama dari yang sudah saya sampaikan tadi, di Indonesia ini sangat dieratkan sekali tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga demokrasi di Indonesia sekarang ini sangat sekali mendengarkan aspirasi suara rakyat yang mereka inginkan. Nah, semoga kedepannya demokrasi di Indonesia ini akan semakin membaik dan semakin terus terjaga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, pada perkuliahan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang 3 asas utama dari pembagian wewenang antara pemerintah provinsi, antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah. Ada 3 asas utama. Asas yang pertama adalah asas desentralisasi. Asas yang kedua adalah asas dekonsentrasi, dan asas yang terakhir adalah asas penugasan bantuan. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa ditanyakan terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Apa sih itu asas desentralisasi? Ya, izin menjawab. Asas desentralisasi adalah asas yang dimana pemerintah pusat
memberikan seluruh wewenang, seluruh kekuasaan atau seluruh otonominya agar pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Nah, ada dua tujuan dari asas tersebut. Yang pertama adalah tujuannya efektivitas dalam pemerintah melakukan pelayanan publik dalam pembangunan infrastruktur. Contoh penerapannya itu seperti pemerintah pusat melakukan pengembangan potensi baik dalam bidang kesehatan, dalam bidang budaya, dalam bidang pembangunan dan lain-lain sebagainya. Contoh dalam pembagian kekuasaannya itu ya kayak gubernur dan bupati itu merupakan salah satu contoh kepala dalam menjalankan otonomi daerah. Nah, itu jawabannya. Ya, apalagi ada lagi yang ditanyakan? Saya Pak izin bertanya boleh? Boleh, dipersilakan. Asas dekonsentrasi itu apa ya Pak? Jelaskan. Oke, izin menjawab kawan-kawan sekalian. Asas dekonsentrasi adalah asas yang dimana pemerintah pusat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah. Dengan tujuan apa? Mengefektivitas dalam penerapan kebijakan serta mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contohnya apa? Ada contohnya kayak kantor kementerian ada di wilayah daerah. Contohnya kayak ada Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Termasuk Polda juga termasuk sebagai pembagian wewenang tersebut. Oke anak-anak, ada yang ditanyakan lagi? Pak, ya silakan. Izin bertanya, tadi Bapak ada menyampaikan salah satu asas terakhir, asas tugas pembantuan kalau tidak salah, itu tuh secara spesifik artinya apa sih Pak? Oh, boleh. Secara garis besar, asas tugas pembantuan ini merupakan penugasan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau sebaliknya dengan tujuan melakukan tanggung jawab atau tugas tertentu yang dilakukan di daerah atau di pusat tersebut. Nah, tujuan dari asas tersebut ini adalah mensinergisasi antara pusat dan daerah untuk program-program nasional dan memastikan program atau kebijakan nasional ini diterapkan di daerah. Contoh penerapannya kayak bantuan nasional dan vaksinisasi kayak COVID-19. Jadi pemerintah daerah ini pemerintah pusat ini memastikan pemerintah daerah untuk menerapkan atau membagi bantuan nasional kepada masyarakat sesuai dengan instrumen pemerintah nasional. Nah, jadi kayak gitu. Untuk ketiga asas tersebut merupakan hal yang digunakan untuk memastikan kebijakan atau memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemerintahan Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pusing, di sini santai bener. Di sini kami akan membuat